kepada para ibu dan juga para calon ibu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Marilah sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat semuanya. Amin. Pada kesempatan ini topik yang akan kita bahas adalah Syahrul Jihad atau bulan jihad. Bulan Ramadan adalah bulan berlomba-lombanya kaum muslimin dalam beramal. Bulan ini Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Namun sayang, amal ibadah yang mendominasi kaum muslimin masih terfokus pada amal ibadah ritual atau amal-amal sunnah. Sementara amal yang wajib tetapi tidak bersifat ritual banyak diabaikan. Seolah-olah bulan Ramadan itu hanyalah bulan puasa, tarawih, tadarus Quran, itu saja. Padahal bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, yaitu Syahrul Jihad. Rasulullah SAW bersabda, telah diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan neraka dari wajahnya selama 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud berpuasa di jalan Allah adalah berpuasa sambil berjihad. Jadi berdasarkan hadis ini, orang yang berpuasa sambil berjihad berbeda dengan orang yang berpuasa tetapi tidak berjihad. Berdasarkan hadis ini, tidak aneh kalau kita menemukan banyak terjadi peperangan di bulan Ramadan. Ekspedisi militer pertama, yaitu ekspedisi yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Thalib, terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar dan Futuh Makkah yang merupakan peperangan terbesar dalam sejarah Nabi Muhammad juga terjadi di bulan Ramadan. Begitu juga dengan peperangan lain dalam sejarah kaum muslimin banyak terjadi di bulan Ramadan. Penaklukan Andalus, penaklukan Prancis, perang Balad Syuhada, penaklukan Umuriyah, perang Ain Jalut, penaklukan Antioquia, dan lain sebagainya. Jihad adalah puncak amal di dalam Islam. Rasulullah menyatakan jihad adalah puncak amal dalam Islam. Sangat relevan sebagai puncak amal jika jihad dilakukan di bulan Ramadan. Tidak ada amal yang membandingi jihad fisabilillah. Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasai bin Abi Hurairah diceritakan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang setara dengan jihad fisabilillah. Rasulullah menjawab, aku tidak menemukan amal yang setara dengan jihad. Ketika seorang mujahid keluar dari rumahnya hingga ia kembali, apakah Anda mampu masuk masjid, kemudian tidak berhenti sholat dan berpuasa terus-menerus? Orang itu menjawab, tidak ada yang mampu melakukan hal seperti itu. Sampai hari ini, kita menyaksikan bagaimana Masjidil Aqsa masih dalam cengkraman Yahudi Israel. Kaum muslimin di Irak, Afghanistan, Pakistan, Ukraina, dan di negeri-negeri lain masih dalam cengkraman kafir Amerika dan sekutu-sekutunya. Rohingya, Xinjiang masih terus menderita dan tertindas. Amal yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa dan negeri-negeri kaum muslimin yang terjajah itu, apakah hanya bisa dengan sekedar berdoa atau berzikir? Apakah hanya itu saja? Apakah amalan-amalan ibadah ritual di bulan Ramadan bisa mengalahkan pasukan musuh, sementara kaum muslimin menghindari jihad atau takut berjihad? Tidak ada amal yang bisa membebaskan kaum muslimin dari kehinaan akibat penjajahan dan cengkraman musuh kecuali jihad fisabilillah. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad kecuali mereka dihinakan. Sampai hari ini masih banyak negeri-negeri yang belum tersentuh oleh Islam. Padahal Islam adalah risalah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Siapa yang berdosa ketika Islam tidak tersebar ke seluruh penjuru dunia? Tentunya adalah kita.
kaum muslimin. Amalan apa yang bisa menjadikan Islam tersebar sebagai rahmat bagi seluruh alam? Amalan apa yang bisa menaklukkan negeri-negeri kafir untuk dinaungi dengan Islam? Tidak ada amal yang bisa mewujudkan itu kecuali jihad fisabilillah. Karena itu, saat ini kita membutuhkan kedua jenis jihad tersebut. Jihad untuk mempertahankan negeri-negeri muslim dan mengusir musuh dari negeri tersebut, dan jihad untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jihad dengan kedua bentuknya itu tidak boleh berhenti. Rasulullah bersabda, telah diikat atau ditetapkan kebaikan pada ubun-ubun kuda perang hingga hari kiamat. Kebaikan itu adalah pahala dan ghanimah. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari menuliskan hadis ini dengan judul bab jihad tetap berlangsung hingga hari kiamat. Dan jihad itu harus terus berlangsung sejak aku diutus oleh Allah hingga yang terakhir dari umatku memerangi Dajjal. Jihad itu tidak bisa dibatalkan oleh kejahatan pemimpin yang jahat dan keadilan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Jihad dengan kedua bentuknya tadi tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali jika dia koordinir dan juga dimobilisir oleh seorang imam. Sejarah kehidupan kaum muslimin menjadi bukti yang nyata akan hal ini. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Kemudian terutama di momen ini sepertiga terakhir, pastilah setiap diri kita berlomba-lomba ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kaum muslimin secara keseluruhan banyak memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir dan juga sebagainya. Itu adalah aktivitas pribadi yang memang tujuannya untuk mendapat pengampunan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi yang harus kita ingat juga bahwa sebagai bulan jihad, marilah kita flashback bahwa banyak peristiwa-peristiwa penting itu terjadi di bulan Ramadan. Sebagaimana tadi adanya beberapa peperangan gitu kan. Nah, kemudian kita juga ingat bahwa pada bulan Ramadan Rasulullah pernah melakukan penaklukan Makkah. Akan tetapi penaklukan ini bisa disebut sebagai penaklukan nir kekerasan atau tanpa kekerasan. Nah, atas berbagai keterkaitan tersebutlah maka ulama-ulama menyebut Ramadan adalah dengan syahrul jihad atau bulan jihad.